Kami berdiri sebagai anak bangsa karena kami tahu orang Indonesia bukan sekedar lahir di Indonesia, tapi lebih dari itu Indonesia lahir di hatinya. Dan kami sadar kami tidak perlu berkuasa, kami tidak perlu jadi penguasa untuk berkuasa. Karena kalau kami hidup mensejahterakan, pasti kami berkuasa. Kami mau fokus kami sebagai gereja yang mensejahterakan masyarakat supaya kemiskinan tidak ada lagi di negeri ini. Bukan hanya kemiskinan soal harta, tapi miskin mental, miskin cita-cita, miskin pengharapan. Kami mau berperang dengan kekuatan Tuhan, karena kami ditentukan untuk tinggal di negeri ini. Benar yang Yeremia 29 ayat 7 katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kami sungguh yakin, bukan hanya soal berdoa, tapi mengapa engkau berkata usahakanlah? Sebab banyak orang hanya bersembunyi di balik doa, tapi tidak membuat sesuatu. Kami berdoa, tapi juga kami berkarya untuk membuktikan bahwa kami ada di sini untuk tujuan ilahi. Urapi kami semua, sekarang berbicaralah. Hamba terbatas tidak memiliki apapun, sebab hamba bukan siapa-siapa. Semua yang ada pada hambamu, itu semua datang karena anugerah Tuhan. Hamba berdoa, lepaskan firman-Mu, firman yang tajam, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menembus ke dasar hati kami yang paling dalam. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang gemetar tegak berdiri dan berkata, aku ini pahlawan karena Tuhan. Tapi lebih penting di atas semuanya, tolong Tuhan dengan hikmat-Mu, Roh Kudus, supaya kami bisa mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Kami mau kenal Tuhan. Urapan-Mu ada di sini. Bagi-Mu hormat, pujian, pengagungan, kebesaran, kejayaan, kemuliaan, dari kekal sampai kekal. Jemaat NDC yang siap mendengar tapi melakukan firman. Mari katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Sebenarnya menjawab biasa saja gak apa-apa juga kan? Biasa tapi setia. Sebab kalau detak jantung luar biasa juga gak bagus itu ya. Jadi saya bersuka cita menikmati semua hal yang luar biasa. Beri applause dong untuk tim Preston Worship, untuk performing art yang luar biasa. Ya, mereka ya merepresentatifkan negeri ini seperti apa. Nah, gak merasa sok tahu, gak menggurui, gak rasa pinter sama sekali. Orang di depan saudara, saya sudah beritahu tadi, IQ-nya di bawah 100. Jadi saya ini perbatasan antara bego dengan bodoh sebetulnya ya. Jadi kalau bisa begini, ini semua kemurahan Tuhan. Sebab AI sekarang IQ-nya 130 sampai 150. Cuman kan begini, kalau sekedar pinter tapi nggak berhikmat buat apa? Karena konotasi pinter selalu gelar, selalu teknologi. Tapi banyak orang pinter ternyata nggak berhikmat. Ya kan? Nah, saya mau mengajak saudara, yuk kembali berpikir beberapa hal yang saya harap ini menjadi lemparan perenungan buat kita semua. Ya, nggak tahu kenapa ibadah dua ini saya ingin bicara soal race atau perlombaan hidup. Katakan perlombaan hidup. Nah, saya setiap kali khotbah, saya berdoa. Jadi early morning tadi saya sudah bangun. Kira-kira jam 4 pagi saya sudah bangun. Saya tidur lebih awal. Kalau hari Sabtu diajak kemana-mana biasanya saya nggak mau, Pak Yosua. Diajak makan saya nggak mau. Ya, saya gaya Pantekosta lama lah. Duduk di kaki, asli, saya berdoa. Oh, yang mau ngajak makan banyak. Cuma saya selalu bilang, kamu itu ngajak makan saya, mau memberkati saya, atau mau membuat saya jadi hancur sebetulnya. Sebab makanannya nggak jelas semua, coba bayangkan itu ya. Itu makanan kalau ada di meja makan, minta ampun tuh anak-anak kalau pesan. Tapi saya banyak di rumah, saya berdoa, early morning tadi saya sudah menangis, makanya saya bisa tertawa. Kalau tadi pagi saya tertawa, pasti saya menangis sekarang ini ya. Nah, gak tahu kenapa Tuhan taruh ini, tapi setiap kali mempersiapkan khotbah, saya tahu ini, saya sedang menghadapi jemaat yang bukan untuk liburan. Tapi saudara akan memerintah di depan. Gak ada amennya kayaknya. Saudara di sini di NDC sedang dipersiapkan bukan untuk liburan. Saudara akan memerintah. Nah makanya dalam pemerintahan ke depan ini, saudara pasti berlomba. Dan enemy paling luar biasa bukan outside, tapi di dalam. Ya, nah coba. Hebrew 12, Ibrani 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ada banyak orang berdebat penulis Ibrani siapa. Kalau orang Pantekosta karismatik pasti berkata Paulus. Kelompok lain berkata ini namanya Paulin. Ya, para muridnya Paulus terserah. Tidak usah berdebat pada sisi itu.
Tapi memang kitab Ibrani itu penulisnya adalah orang yang tahu kemah, pelayanan kemah tabernakel. Tapi Ibrani itu kan sebenarnya for better life. Korban yang lebih baik, persembahan yang lebih baik, darah yang lebih baik, ibadah yang lebih baik. Nah kalau saudara baca kitab Ibrani dari pasal 1 sampai pasal 13, itu isinya begini, Tuhan bicara, kamu harus dengar baik-baik dan kamu lakukan. Ya, jadi itu isi dari kitab Ibrani. Nah, kitab Ibrani pasal 12, setelah pasal 11 bicara tentang saksi-saksi iman, terjemahan lain para pahlawan iman. Kemudian pasal 12 berkata begini. Coba lihat ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan apa Bapak Ibu? Berlomba dengan tekun. Katakan dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi jangan kita berkata, saya nggak ikut-ikutan Pak, nggak bisa. Saudara berlomba, nanti saudara akan ada di finishing well atau enggak. Termasuk saya berlomba. Jangan berkata pendeta pasti kuat, belum tentu. Ada banyak pendeta almost saja. Nggak sampai garis akhir. Hampir garis akhir, murtad. Hampir garis akhir, tinggalkan Tuhan. Tadi ada yang cerita siapa sih? Temannya Edo ya. Ada cerita kan tadi ya. Ya kan? Ya menyala-nyala. Tapi kemudian dalam perjalanan, yaitu nggak cuman orang biasa, pendeta juga sama. Nah, jatuhnya karena apa? Ya buat saya ya. Kalau buat saya tuh perintis jemaat. 7 kali saya merintis jemaat. Saya pernah 1 kali merintis jemaat di bawah kaki gunung. Ya, besok makan apa nggak tahu. Asli. Ya karena jemaatnya nggak ada, maksudnya orang-orang biasa. Jadi kita besok makan apa nggak tahu. Cuma saudara percaya atau tidak, tiap hari pagi selalu di pastori kita ada rantang makanan yang tersedia. Gak tahu siapa yang taruh. Kadang-kadang kulkas kita penuh makanan. Jadi kalau ngalami keajaiban begitu udah biasa kita lakukan. Kita alami maksudnya ya. Jadi besok makan apa nggak tahu. Ya tapi bagusnya kalau besok makan apa nggak tahu, berarti tidak berpikir besok makan siapa. Ya kan, kenapa orang berpikir besok makan siapa? Karena sudah biasa makan apa-apa kan. Ya itu sindiran halus sih sebetulnya ya. Tapi begini Bapak Ibu, cuman buat saya, enemy bukan itu, tantangan biasa. Saya khotbah di Serbu Masa pernah. Diserbu, puluhan batu terlempar di mimbar. Yalah, perjalanan pernah, kapal mau tenggelam, itu buayanya asli gede-gede. Saya belum lama ke satu tempat yang buayanya panjang-panjang dan gak pakai kumis lagi, asli ini. Ya, gak tantangan-tantangan begitu. Ya pendeta lah biasa, pesawat meledak pernah juga. Cuman saya bercanda sama Tuhan, kok meledak di atas? Latihan. Saya bilang jangan, latihan di bawah, jalannya masih luas. Ini di atas kan bahaya. Ya, tantangan-tantangan bukan sok kuat Bapak Ibu. Tapi buat saya yang berat dalam perlombaan rintangannya apa? Uang banyak, pujian, fasilitas semuanya ada. Makanya semua negara yang rasa nyaman, sekarang ngomongin, kita ini post Christianity, Alkitab itu kuno. Coba, semua negara yang ngakunya dulu Kristen yang sekarang nyaman, gereja kosong. Saudara kemana coba? Australia yang berkembang gereja Asia, gereja bule kosong. Dan sekarang ngeri lagi, justru orang Kristen di Australia sekarang dianiaya. Saudara kalau Kristen sekarang ditekan. Apalagi kalau nanti ini undang-undang itu, ya apalah istilahnya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Saudara kalau nanti nolak, pendeta bisa disu Pak, masuk jail, masuk penjara. Saudara pikir tantangannya gampang? Kita pikir setan paling hebat, voodoo yang di Afrika atau di pedalaman mana, dukun-dukun apa? Ya di negara-negara itu. Tantangan gak gampang loh Bapak Ibu. Oke, saya gak kemana-mana. Nah dalam perlombaan ini memang betul kita akan menghadapi rintangan. Siapa bilang gampang? Enggak. Oh iya, makanya betul. Lawan tuh nyaman, susah kita. Coba, saudara lawan nyaman itu gak gampang. Ya, saya ngalami dalam hidup. Kalau sudah pujian banyak, fasilitas terjamin, semua enak. Lawan tuh enak, lawan tuh nyaman. Banyak yang bertumbangan. Ya, oke. Nah ayat yang kedua. Kok saya jadi semangat sendiri lagi. Coba lihat ayat kedua. Padahal orang ngomong, silakan khotbah lah Pak Pendeta. Jangan lama-lama, setelah ini kita akan makan. Oke deh. Enggak, saya tetap khotbah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin dalam iman. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya yang terjemahnya Indonesia ini. Padahal terjemahnya aslinya adalah, He is the author and the finisher or perfecter of our faith.
Dia memulai iman. Jadi harus imannya iman dari Yesus. Ini bukan iman agama. Semua agama punya iman. Tapi pertanyaannya, iman yang benar iman dari Yesus. Nah, Yesus yang seperti apa yang digambarkan? Yang dengan mengabaikan keinginan tekun. Kata tekun muncul lagi, perseverance. Sorry, tekun nggak bisa didoakan. Tekun hanya bisa dilakukan dengan komitmen. I repeat again, tekun tidak bisa didoakan. Makanya kalau ada orang tua ngomong begini, papa berdoa supaya kamu tekun nak. Itu sebenarnya bahasa formalitas. Gak ada itu. Saya nggak bisa doakan anak saya tekun. Tekun harus dianya sendiri. Ini tanggung jawab kita. Saya tidak bisa doakan saudara tekun. Saudara yang ambil komitmen untuk tekun. Tekun itu begini, konsistensi melakukan sesuatu dengan pengertian dan pemahaman. Jangan modal semangat pak. Oke, NDC present worship-nya keren. Saya ngikutin album saudara. Tapi kalau cuma semangat, mau sampai kapan? Tantangan nyata, kanker ada, geopolitik berubah, inflasi ada. Tadi Pak Yusuf sudah bilang, ini ke depan, resesi di depan mata. Asli Pak, ini orang depresi banyak, mentalnya yang banyak sakit. Fisik sehat, tapi mentalnya pada sakit. Real. Saudara di sini bersuka cita, tapi saudara keluar dari tempat ini ngadepin anak kita mungkin ada yang autis lah, kita lagi berat keluarga lah, keuangan lagi berat lah, orang kota apalagi, mimpi belum tergapai, musuhnya sudah mengejar, namanya pinjol. Mimpinya nggak tergapai, mimpi lari jauh. Katanya milenial saja beli apartemen di Jakarta dengan gaji sekarang agak sulit. Wajahnya sudah ketahuan banyak yang sulit ini. Ya apalagi yang punya landed. Rumah sekarang nggak gampang. Ya kalau saudara punya 500 juta di pinggiran sana, yang dari Jakarta mungkin bisa sekian jam naik kereta api. Mungkin. Kok kayaknya wajahnya cuma saya yang tahu kayaknya, yang lain nggak tahu. Iya. Tapi oke lah. Nah ini dia. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah Yesus yang disalib ini yang harus kita fokuskan. Ini yang disebut dengan teologi Mesias menderita. Itu yang ada di Yesaya 53. Seorang yang kesakitan, wajahnya pun kita nggak mungkin melihat. Karena orang ini wajahnya hancur. Makanya orang Yahudi nggak suka Mesias yang begini. Mesias kan harusnya keren. Mesias masa pakai keledai kecil pinjaman lagi. Masa Mesias masuk ke Yerusalem, beloknya ke kiri ke Bait Allah. Harusnya kan belok ke kanan. Take over San Antonio, gerbangnya Roma, take over Rome Empire, berkuasa. Kerajaannya hebat, uangnya banyak, pasukannya banyak. Tapi Yesus come on, hang on. Penjajah sesungguhnya bukan di luar. Yang di dalam itu loh. Roma gampang, Media Persia gampang. Semua musuh di luar gampang. Yang di dalam itu yang memperbudak. Yang di dalam itu kepahitan, kesombongan, luka, dendam. Itu yang memperbudak orang. Makanya Bapak Ibu banyak orang. Jam tangan keren-keren. Tapi waktu nggak punya. Spring bednya mahal, tapi tidur gak bisa. Suplemennya banyak, tapi pikirannya sakit. Modern apa? Handphonenya keren-keren, tapi komunikasi gak ada. Ya saya bersyukur sih di sini. Sementara saudara dengar khotbah, gak ada yang main handphone. Ya ada yang main handphone lagi nyatet saya khotbah kan. Ya ada alasan rohani lah saya tahu. Ya tersindir, bersyukurlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Memang saya suka membuat orang sedih sih. Enggak, kan kita bayangkan 24 jam waktu Tuhan yang punya. Nanti begitu sakit keras kita baru merenung. Coba tanya orang di penjara, enggak punya jam tapi punya waktu merenung. Ada orang di penjara pakai Rolex. Dipotong tangannya Pak. RM atau Patek Philippe. Kok tahu Pak Pendeta? Ya baca supaya nggak gaptek. Pakai? Enggak lah, biasa saja. Yalah, ya yang pakai punya pakai aja. Cuman kalau diposting, disindir orang jangan marah. Kalau pendeta keren-keren. Kalau disindir ya udah, enggak usah marah, biasa saja. Saya ngomong teman-teman saya pendeta pakai saja. Lah keluarganya kaya. Kalau saya pakai kan kayaknya kuda ketawa. Enggak lah. Pak Yusuf saya khotbah apa sih sebetulnya ini?
Ini nanti beliau protes pasti ini. Ini secara teologi ya, dari ilmu homiletik. Kayaknya Bapak nggak nyambung. Ini enggak lah. Beliau baik sama saya. Ya oke. Nah sekarang. Dalam perlombaan. Sudah lomba. Ya ada ujungnya. Yang perlu kita lakukan apa sih di perlombaan? Katakan lomba. Ini perlombaan. Saudara di perlombaan iman. Selesainya kapan nggak tahu. Ada yang malam ini selesai, saya nggak tahu. Ada yang besok selesai, I don't know. Ada yang tahun depan selesai, nggak tahu. Atau semua kita selesai waktu Tuhan datang, nggak tahu juga kapan. Nah dalam perlombaan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaga hati jangan kecewa. Katakan kecewa. Tahu nggak? Pembunuh iman terbesar itu ada dua. Satu kenyamanan, comfort zone spirit. Yang kedua adalah kekecewaan. Saya potensi kecewa ada. Saya potensi mengecewakan saudara sangat. Saya potensi dikecewakan ada. Kenapa orang kecewa? Yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Kenapa orang kecewa? Karena mimpinya nggak terjadi. Kenapa orang kecewa? Karena dia tidak bisa handle kehidupan. Jadi saya punya potensi kecewa, saya punya potensi mengecewakan, saya sangat punya potensi dikecewakan. Tapi please, jangan mau kecewa. Saudara tahu John the Baptist? Orang hebat. Yesus berkata, dari semua yang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari dia. Tapi John satu kali. Satu-satunya orang yang memproklamirkan kemesiasannya Yesus, walaupun Yesus belum menyatakan diri sebagai Mesias, itu John. Lihat anak domba Allah, penghapus dosa dunia, ikutlah dia. Dua muridnya langsung ikut dia. Tapi satu kali waktu dia di penjara, karena menegur penguasa namanya Herodes Agung. Tidak layak engkau mengambil istri saudaramu. Saudara tahu dia di penjara. Alkitab berkata, Matius 11. Baca saja nanti. Ya, nanti saya minta tolong ayat 6 boleh ya, siapkan multimedia. Ini nggak ada, jadi saya bikin susah lagi multimedia ya. Karena ya begini nih, tiba-tiba mendadak Tuhan kasih ayat ini di otak saya, di pikiran saya. Nah, John kirim muridnya. Tanya guru dong, tanya Yesus. Kamu itu Mesias atau kami harus menunggu yang lain? Bayangkan. Dia yang baptis Yesus. Dia punya pengalaman langit terbuka, lihat sorga. Dia adalah utusan terakhir Nabi perjanjian lama yang sebelum masuk kepada pergantian perjanjian baru. Kurang apa Bapak? Coba. Lihat pengalaman langit terbuka, lihat Mesias, dia baptis Yesus, dia kemudian gini, Nabi terakhir yang lahirnya saja unik, bayangkan. Waktu Maria datang ke rumah mamanya, dia tendang mamanya dari dalam, karena tahu ini Mesias. Tapi waktu dia di penjara, kenapa dia stres? Orang stres itu karena sempit kan. Sudah tahu kenapa orang stres? Sempit. Solusi sempit, jalan keluar sempit, semuanya sempit, makanya stres. Saya pun punya potensi stres. Kalau saya sempit, stres kita. Tapi Yesus berkata begini, sama utusannya John. Tolong beritahu John. Orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Pada orang miskin dikabarkan kabar baik. Tapi coba lihat ayat yang ke-6. Tampilkan multimedia boleh di screen, thank you ya. Bro atau sis, baca sama-sama yuk jemaat NDC 2-3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tolong dipatri di hati. Tanda orang kecewa selalu menolak. Jadi kalau orang dinasihati firman menolak, udah dia kecewa. Pokoknya orang yang selalu menolak, pokoknya orang selalu sinis, pokoknya selalu komplain, pokoknya semua buruk, pokoknya bersungut terus, pasti hatinya kecewa. Tuhan ngomong gini, bahagia loh yang tidak kecewa. Nah, bro kasih G boleh? Ini kunci apa ya? G ya, G ya. Saya bukan penyanyi, jadi kalau salah tarik nada fals, saya bukan Revi. Revi maksud Manu Putih, betul ya? Ah, itu penyanyi kan, orang Ambon. Manu Putih Ambon lah. Orang Ambon itu kan suaranya di bawah malaikat. Malaikat, orang Ambon. Lo asli. Iya, karena ada orang kadang-kadang tepuk tangan saja fals. Tapi ngitung duit jago. Itu panggilannya lainnya. Itu biasanya penyokong gereja itu biasanya ya. Oke. Papanya dia penyanyi hebat. Ya kan? Kesayangannya Om Alex Tanusa Putra dulu ya.
Itu ya penyanyi luar biasa, Om Manu Putih. Nah, ini dia. Saya pikir dulu Mazmur 42 itu kan lagu modern sekarang jadi himne. Ya kan? Ini G ya bro ya. Seperti oh, saya salah. C, jangan G, ketinggian makanya. Thank you Pak Yosua. Kan tadi saya sudah bilang saya bukan penyanyi. Nggak, saya salah kunci. Ya, nggak fales lah. Seperti rasa rindu, jiwaku rindu. Oke, sudah, nanti konser lagi ya. Saya khotbahkan nggak terlalu panjang. Oke, nah ini G, baru G. Mazmur 84 ayat 11. Ini dikarang oleh yang ngarang tadi lagu tadi, Frankie Siombing, Papa Pulihkan itu. Ini lagu terkenal kan. Bukan lagu himne, tapi lagu ini mempengaruhi banyak generasi. G ya bro ini. Oke. Lebih baik satu hari di pelata. Oke, cukup. Saya tahu saudara penyanyi keren semua ya. Nah, tahu nggak pengarang lagu ini kan Mazmur dalam. Ini deep banget, sangat dekat dengan Tuhan. Itu pengarangnya adalah Bani Korah. Korah artinya gundul. Korah itu pelayanannya di Bait Allah. Kan ini suku Lewi. Tidak kelihatan. Bukan kayak penyanyi yang di panggung Asap Yedudun, bukan. Korah itu adalah penyedia air. Yang setiap kali korban sembelihan berdarah-darah begitu. Yang nyuci mereka. Jadi ini kayak pelayanan baptisan, pembersihan. Tahu nggak Bani Korah? Bani Korah satu kali pernah mengalami sebuah black hole yang mengerikan. Di Bilangan pasal 16, mereka ngomong begini. Masa cuman Musa dan Harun? Wong kami juga Lewi. Memberontak. Musa kan lembut, Musa berkata, ya udah kita berdoa saja. Mereka berdoa, Tuhan ngomong, pisahkan kalian dari kemahnya Korah dan itu tuh. Satu lagi suku apa saya jadi lupa. Tiba-tiba lupa. Lihat wajah saudara jadi lupa ayat saya. Oke, enggak lah, saya memang lupa Bapak Ibu ya. Jadi pisahkan kalian dari kemahnya Korah. Tiba-tiba, Bilangan 16. Itu bumi terbelah. Ini suku ini 225 orang. Nyemplung ke bawah. Dibakar pakai api. Gosong. Saya nggak tahu kematangannya well done. Atau apa saya nggak tahu. Udah kayak steak Bapak Ibu. Coba dibakar blank. Habis. Israel sampai ketakutan. Tapi yang aneh. Bilangan 26 ayat 11. Let's see. Saudara coba bayangkan. Imagine ya. Generasi yang lahir dari suku yang terkutuk. Yang di kalangan masyarakat ngomong, jangan sama ini para pemberontak, nanti ketularan kita terkutuk. Karena nggak enak. Ada orang ngomong, jangan dekat sama orang miskin lah, nanti ketularan miskin. Oh, saya dulu lahir dari keluarga yang gagal secara ekonomi. Orang kalau kita gagal nggak mau dekat sama kita. Makanya sorry ya, sahabat benar itu adalah sahabat, ya temannya gagal atau sukses tetap dekat. Ya kecuali para penjilat, lain lah. Saya makanya mau setia dalam persahabatan. Saya tidak gampang buang orang. Kadang suka dibuang orang, nggak apa-apa juga. Ya. Nah ini dia, coba lihat. Nah ini kata-kata pendek ayat ini. Coba tampilkan di depan. Nah ini. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ini bukan hanya sekedar mati fisik. Visinya nggak mati, semangatnya nggak mati, harapannya nggak mati, kekuatannya dari dalam nggak mati. Padahal dicap suku terkutuk, suku memberontak, suku mengerikan. Coba bayangkan. Tapi enggak, itu anak-anaknya generasi berikutnya. Mereka mengalami lembah kekelaman, lembah kematian. Tapi mereka putuskan enggak mau kecewa. Mazmur muncul dari ini. Coba baca Mazmur-Mazmurnya Korah. Dalam banget. Coba. Ya, kayak tadi lagu seperti Rusa itu mendunia, kelihatan orang dengar. Nanti cucu saya akan tahu. Anak saya saja tahu, coba. Nah, saya hanya ingatkan saja, yuk, jangan kecewa loh Bapak. Saya tahu orang bisa mengecewakan kita, sistem bisa mengecewakan kita, semua. Tapi please jaga, nah ini dia, agak keras ya.
Kekecewaan adalah alat di mana setan diberi nada untuk bergoyang dan menari di atas kekecewaan kita. Makanya biasanya kalau nggak hati-hati, anak-anak yang lahir dari kekecewaan akan jadi monster yang mengerikan. Eropa sekarang mundur ya, saudara pikir itu biasa? Enggak dong. Eropa berat. Satu negara Eropa yang diberkati itu Eropa Timur, Skandinavia, namanya Norwegia. Yang lain, saudara jangan kaget apa yang terjadi di Inggris. Nanti akan menyusul lebih parah lagi di depan. Kapan Eropa mengalami sebuah kemunduran? Ya ada beberapa sebab. 1912, saya pembelajar sejarah. Waktu kapal hebat didirikan. Oke, teknologi, namanya Titanic. Cuman iklannya, come on. Ini kapal hebat. Kalau Tuhan turun dari langit, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Pelayaran perdana dari UK ke New York, kapal ini tenggelam. Diperingatkan kapal kecil nggak mau. Ada karang loh di situ, gunung es, namanya Carpathia. Nggak bisa, kapal gede. Orang goyang dan semua, ya lagi mabuk, jadi nabrak goyang ya tetap goyang Bapak Ibu. Ribuan orang mati. Sayang sih ya, itu dibuat film hanya sisi romansnya. Itu ngeri loh, itu pemberontakan yang setelah itu Eropa decline. Semua yang sombong menurun negerinya. 40 sampai 45 bangsa Yahudi diholokauskan, 6 juta dibantai. Tuhan gak marah? Marah Pak. Akibatnya sekarang. Loh, kan saya tidak ngomong, saya ini bego-bego begini mengamati. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Sebab setan. Nah, tahu gak Hitler itu tadinya? Hitler kan anak orang Yahudi, mamanya Jerman. Mamanya dipukulin sama papanya. Papanya pemabok. Satu kali tendang pintu, hujan deras. Hitler, namanya Hitler itu kan Skiklehuber. Dia ngomong ini, satu kali aku jadi orang pemimpin di negeri ini, aku akan bunuh bangsamu dan kamu. Jerman perang dunia, pria dikirim, pulang tinggal sedikit, mentalnya pada sakit. Makanya fatherlessness itu bentuk kutuk. Ketiadaan bapa, sebab bapa itu figur. Kutuk turun. Hitler menduduki posisi militer. Dan dia berkata, it's time. Dibantai bangsanya sendiri. Holocaust. Nazi. Sudah pikir itu biasa? Kecewa. Saya lihat ya ada orang biasa awalnya, tapi begitu kecewa, ganasnya minta ampun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lukai anak-anak. Makanya teladan penting. Jangan sembarangan di keluarga. Sebab kita ini gambar. Ya, yuk. Oke, pergerakan Youth for Christ Rally itu memunculkan seorang hamba Tuhan hebat. Namanya Reverend Billy Graham. Pasti tahu Pak Yosua. Iyalah, susah masuk Indonesia karena urusan imigrasi. Sebab kalau dia khotbah jutaan orang mendengar. Nah Billy Graham itu dulu di awal pelayanan punya rekan. Ya, rekannya ini seorang penyembuh. Tumpang tangan kanker, sembuh. Tumpang tangan buta, sembuh. Satu kali istrinya sakit, dia tumpang tangan, gak sembuh. Kecewa. Dia ngomong sama Billy Graham, Billy, gak ada Tuhan. Ini mereka masih muda-muda. Billy goncang Pak. Goncang lah. Ini temennya ini, sentuh apa saja, diberkati Tuhan. Billy naik ke atas, Billy berdoa puasa 3 hari, turun ke bawah, putuskan, tetap melayani. Sampai usia 90-an lebih beliau meninggal. Tetap jadi penginjil yang hebat. Tahu nggak? Billy tetap punya komitmen pelayanan. Makanya dalam saya hidup, saya tetap punya prinsip begini. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai, makanya saya percaya saja supaya saya mengerti, sebab saya percaya kalau saya tidak percaya, saya pasti tidak mengerti. Saya ulang sekali lagi. Saya tidak mau ulang. Ya, makanya jangan ngantuk di gereja, dilarang ngantuk. Nah, ini yang saya katakan. Ini prinsip. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai. Makanya saya percaya saja supaya saya mengerti. Sebab saya percaya kalau saya tidak percaya, saya pasti tidak mengerti. Terserah mengerti atau tidak. Sudah tahu? Orang ini tinggalkan Tuhan. Tahun 99, dia tulis buku yang jadi kesukaannya, liberalism Christianity. Namanya Farewell to God, selamat tinggal Tuhan. Masa tuanya ditanya oleh wartawan, siapa Yesus? Yesus cuma tokoh moral kok. Yesus cuma teladan hidup. Saudara hati-hati kalau dengar pengajaran Yesus hanya tokoh moral. Bukan, dia Tuhan.
yang bisa menentukan orang masuk neraka. Oh iya, kalau cuma tokoh moral apa bedanya Yesus dengan manusia lain? Come on, kita tidak mainan moralis seperti itu. Itu agamawi. Ya, orang itu namanya Charles Templeton. Coba aja googling lah. Ya, kecewa. Yang kedua, dalam perlombaan sesusah apapun, tetaplah menabur. Amin? Ya, menabur. Ya, menabur. Ya, berat, tapi menabur. Karena kita akan menuai yang kita tabur. Oke, saya nggak punya waktu bacakan Kejadian 26. Itu Kejadian 26 kayak sekarang, Pak. Kondisi susah, kering. Alkitab berkata kering. Ishak mau pergi ke Mesir. Tuhan ngomong, nggak boleh. Kenapa orang pergi ke Mesir? Cuman pengen cari roti. Di Mesir orang cuma cari roti. Tapi Tuhan ngomong, kamu tabur di tanah kering. Jadi begini, situasinya boleh resesi, situasinya boleh kering, situasinya boleh inflasi. Yang namanya menabur, tetaplah menabur. Makanya saya beritahu, situasi boleh resesi, situasi boleh kering, situasi boleh inflasi. Yang namanya waktunya menuai, pasti menuai. Ya. Nggak tergantung situasi, yang penting menabur. Sebab semua yang ditabur pasti jadi benih. Kalau uang saudara nggak ditabur, uang saudara akan jadi benih. Waktu saudara nggak ditabur, waktu saudara nggak jadi benih. Semua skill saudara kalau tidak ditabur, tidak akan jadi benih. Kalau saudara nggak punya benih, saudara punya pohon. Saudara punya pohon, saudara punya buah. Saudara punya buah, saudara punya benih lagi. Itu yang namanya simbiosis mutualisme. Saya pelayanan hampir 40 tahun. Kalau orang tanya begini, apa yang kamu lakukan? Tetap menabur. Capek, kadang capek. Oh ya capek lah. Kalau panjang capek, ya itu normal. Kalau belum panjang sudah capek, nah itu nggak normal. Iyalah, jalan kaki 10 km, panjang, capek, jantung sehat. Tapi baru turun tangga sudah ngap, nah itu dying inside. Itu berarti masalah di jantung atau paru-paru kan. Biasalah, capek Pak Rubin? Capek, apalagi yang dikotbahin nggak berubah-ubah. Oh capek sekali itu. Nggak tahu Pastor Yosua, kita kalau ngotbahin orang nggak berubah-ubah capek loh Pak. Asli, kita pengen tengking dia jadi kodok, cuman kan nggak bisa lagi ya. Ya bisa saja lah. Kok jadi tengking jadi kodok lagi? Tiba-tiba ingat swege saya. Oke, udahlah, itu isu yang nggak perlu dibahas. Tapi saya penggemar swege sih. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi lupa ngomong apa. Coba. Nah, waktu Ishak kemudian di tanah itu Ishak menabur. Apakah dia punya masalah? Masalah. Internasional, inflasi. Domestik? Oh iya, mantunya nyusahin dia, orang Het, Kanaan. Jadi saudara boleh punya masalah internasional atau domestik, tetap menabur. Katakan menabur? Sorry ya, Tuhan tidak mengajar kita untuk memberi. Tuhan mengajar kita untuk berkorban. Tabur aja, latihan. Makanya dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Saya dilatih firman, saya berlatih dalam firman, saya terlatih dalam firman, saya mahir melatih orang dalam firman. Udah, tabur saja, tabur. Ya, kurang 3 menit, mau ngomong apa lagi bingung. Enggak lah, wajah saudara membuat saya bingung jujur ya. Gak. Ada sepasang misionaris namanya David and Sweaflut dari Stockholm, Kanada. Pergi ke Zaire tahun 1921. Lama. Pesawat belum ada. Didampingi, ya mungkin sudah ada, saya nggak tahu juga. Pesawat muncul tahun berapa sih? Nggak tahu ya. Tapi mungkin 1921 belum ada kali. Ya kan? Itu kan Bapak Ibu tahu, didampingi oleh orang misionaris juga namanya Joel Erickson dan Bertha. Pergi ke Zaire, masuk ke satu kampung. David Junior anaknya 2 tahun. Saya baca ini, saya menangis. Coba perhatikan sebentar apa yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan ini Bapak. Tahu Bapak Ibu, begitu masuk ke kampung itu ditolak. Karena dukunnya ngomong ini, jangan terima yang beda kulit, nanti terkutuk. Ditolak. Saya biasa masuk pedalaman. Saya belum lama tinggal di satu pedalaman, hampir 5 hari. Saya rutin lakukan itu, setahun sekian kali. Saya turun.
Saya turun. Udah puluhan tahun saya turun lakukan itu. Jadi saya tahu misionaris kayak apa. Begitu ditolak, mereka nggak putus asa. Bikin rumah dari lumpur di pinggiran desa itu. Nggak masuk desa itu, cuman pinggirannya. 6 bulan pelayanan nggak ada hasil. Sampai mereka bertanya, ini dari Tuhan nggak? Akhirnya Joel berkata, Fit, kayaknya ini bukan callingku. Aku pulang ke Swedia. Oh ya nggak apa-apa. Kamu, aku akan tetap stay. Swea hamil. Tapi puji Tuhan, haleluya, ada anak orang kulit hitam usia 8 tahun keluar masuk desa jualan telur dan ayam. Disuruh keluarganya, diinjili, bertobat. Bahasa nggak nyambung, ini kan bahasa orang sana, mereka bahasa Swedia. Bapak Ibu akhirnya, tapi roh Tuhan tak terbatas. Anak ini kayak diajar sekolah minggu sendirian. Bayangkan, misionaris dari jauh, cuman 1 orang yang dilayani. Kalau sekarang ilmu pertumbuhan gereja dianggap gagal, jumlahnya nggak gede. Tapi Bapak Ibu tahu, mereka tekun. Swea hamil, melahirkan, asupan kurang, malaria menyerang terus. Swea bilang begini, Fit, kayaknya gua nggak tahan ini. Tapi tolong nanti kalau anak lahir, kasih nama Aina ya, karena perempuan. Padahal nggak pernah ke dokter. Lahir perempuan, Aina lahir. Beberapa hari, Swea mati. Dikubur di situ, David terpukul kecewa. Dia berkata, gagal, nggak bisa pulangkan istrinya juga ke tanah leluhur. Pulang mereka ke Swedia bawa 2 anak. David Junior udah 45 tahun lah. Titipkan ke Joel, Joel, aku titip Aina, aku nggak tahan. Masa lalu menghantui aku. Jadi sejak itu, David kecewa. Nggak pelayanan, mabuk-mabukan. Tinggal di apartemen, punya istri lagi, punya 5 anak, kepahitan semua. Swea dibesarkan oleh Joel, dibawa ke beberapa ladang misi. Joel mati dengan Berta diracun di ladang misi, sebatang kara. Tapi kemudian puji Tuhan, haleluya, ada orang namanya, aduh saya lupa, tiba-tiba lupa muncul nama orang ini. Tapi ada orang dari Amerika, ambil dia, diadopsi, dibawa ke Minneapolis, kemudian dia disekolahkan. Singkat cerita, akhirnya Swea nikah dengan orang namanya Dwayne Hors. Ya. Jadi nikah, ngajar sekolah Alkitab. Udah, tiba-tiba dapat kiriman majalah tentang pelayanan di Swedia. Bahwa ada misionaris Swedia yang membangun di Zaire. Sebab di Zaire muncul gereja yang jumlah jemaatnya 120.000 jemaat. Dengan kira-kira ada 30 pelayanan ke luar negeri dan 1 rumah sakit. Ratusan orang ditolong tiap hari. Oke. Kemudian ada fotonya kuburan. Di sini dikubur pahlawan untuk Zaire. Swea Flood. Darahnya Aina berdesir. Ini my mom dari cerita. Dan karena ketemu ibunya kan. Bapak ibu dia ngomong sama Dwayne. Yuk kita ke sana yuk. Ke Swedia cari papa. Papa masih ada. Saya rindu papa. Nah kemudian saya rindu David juga saudara saya. Bapak Ibu singkat cerita, mereka ke Swedia, tapi mampir dulu ke Inggris. Ada Pastor Sound Conference, ketemu di sana gembala dari Zaire. Itu kenalan, mereka janji nanti kita ke Zaire sama-sama. Pulang mereka ke Swedia, ketemu papanya pemabuk berat. Kemudian papa dia bilang, Pap ini Aina, nama saya sekarang Angie, ini suamiku. Wah papanya peluk nangis, puluhan tahun tidak pernah ketemu, sudah 75 tahun papanya. Jadi papa berkata begini, papanya, aku tidak bermaksud buang kamu, tapi kenangan terhadap mama terlalu buruk. Tapi kemudian Aina Angie berkata, Tuhan baik pap, kita diketemuan. Begitu dengar kata Tuhan, diambil botol pak ibu, lempar. Jangan sebut nama itu lagi, gak ada itu nama. Papa begini, papa gagal, mama mau mati. Bapak ibu tahu, Aina tunggu dia reda. Kemudian Aina berkata begini, Angie, papa tahu nggak, saya baru dari Inggris. Saya ketemu orang, namanya Ruhi Gita Dagora, 120.000 jemaat, 30 pos pelayanan ke seluruh dunia, 1 rumah sakit. Papa tahu siapa dia? Itu anak yang tiap hari keluar masuk desa, jualan telur, yang papa mama layani. Dia berdampak buat Zaire, secara nasional. David nangis, puji Tuhan, dia bertobat. 3 bulan kemudian dia mati. Bapak Ibu tahu, Aina sekeluarga ke Zaire.
Kuburan mamanya bagus, akhirnya diubahkan. Karena Injil masuk di situ mengubah peradaban. Yohanes 12 ayat 24. Ini nisan yang ada di Swearfoot. Coba kita lihat ayat terakhir. Saya baca ini, saya berkata, oh my God. Jangan sepelekan yang kecil. Jangan kita berkata, pelayanan mesti yang hebat-hebat. Coba lihat ayat 24. Boleh baca sama-sama yuk? Dengan hati sungguh-sungguh. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Kalau malam ini adalah waktu terakhir, atau kalau mungkin besok atau minggu depan waktu terakhir, apa yang kita akan lakukan? Ini bukan pertanyaan mengintimidasi, tapi hidup kadangkala ada banyak hal yang kita tidak bisa tebak. Tapi tetaplah percaya, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat begitu hebat. Makanya selama masih ada waktu, selama masih ada hari ini, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hati. Mari dalam perlombaan tekun, perseverance, setia, kondisi sesusah apapun. Jangan cengeng, jangan gampang mundur ke belakang. Sebab roh yang ada pada kita adalah roh yang dahsyat. Jadi gak usah takut, tetaplah berlomba dengan tekun. Ya mungkin berdarah tapi tetap berjalan. Mungkin tersiok-siok tapi tetap melangkah maju. Sebab Mazmur berkata, Mazmur 126, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di NDC di sini. Hari ini yang goyah ditegakkan, hari ini yang lemah dikuatkan, hari ini yang sakit disembuhkan. Tangan Tuhan yang kuat terus menopang kami. Kami mau tetap konsisten dalam perlombaan hidup. Tuhan beri kekuatan demi nama Tuhan Yesus yang diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Silakan duduk. God bless you all.